Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Rosyanita dari kelompok 3. Kelompok 3 yang beranggotakan saya Enda Rosyanita, Priyo Wicaksono, Nur Aini, Nur Aliyah, Okinta Dea, Takia, dan Dimas Wisnu Anggoro. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai emisi efek. Pengertian emisi efek atau sering disebut penawaran umum ke publik merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek atau saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Jangka waktu pemberian izin emisi oleh Bapepam sampai pencatatan di bursa menurut ketentuan maksimal 90 hari. Tahapan emisi efek terdiri dari dua. Yang pertama, tahap penawaran umum pada pasar perdana atau primary market, dan yang kedua, tahap penawaran pada pasar sekunder. Pasar perdana atau primary market terdiri dari periode penawaran yang lebih dari 3 hari kerja, yaitu penjamin, emisi, perantara perdagangan efek. Lalu ada penjatahan yang kurang dari 3 hari kerja, terdiri dari penjamin emisi, emiten, biro administrasi efek. Lalu ada refund dan distribusi saham yang kurang dari 3 hari kerja, yaitu penjamin emisi, KPEI, KSEI. Lalu dicatatkan di pencatatan di bursa efek. Berikut ini adalah bagian dari pasar perdana atau primary market. Prosedur penawaran dan pemasaran efek di pasar perdana. Penawaran perdana suatu saham atau obligasi suatu perusahaan kepada investor publik dilakukan melalui penjamin emisi dan agen penjual. Investor yang berminat dapat memesan saham atau obligasi dengan cara menghubungi penjamin emisi atau agen penjual dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Investor kemudian melakukan pemesanan saham atau obligasi tersebut dengan disertai pembayaran. Lanjutannya, penjamin emisi dan agen penjual kemudian mengumumkan hasil penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan pemesanan. Proses penjatahan saham atau obligasi atau biasa disebut dengan allotment kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh penjamin emisi dan emiten yang mengeluarkan saham atau obligasi. Apabila jumlah saham atau obligasi yang didapat oleh investor kurang dari jumlah yang dipesan atau telah terjadi oversubscribed, maka kelebihan dana investor akan dikembalikan atau proses ini sering disebut dengan refund. Saham atau obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada investor melalui penjamin emisi dan agen penjual. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat diperjualbelikannya efek-efek yang telah dicatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran perdana. Dengan demikian, memberikan kesempatan pada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Kemudian pasar sekunder, di sini ada gambar bagian alur proses perdagangan efek di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di pasar sekunder. Para investor yang menghendaki menjual atau membeli efek tidak dapat langsung melakukan di bursa efek, melainkan harus melakukan perantara perdagangan efek. Perusahaan efek yang telah mendapatkan izin sebagai perantara efek dapat melakukan aktivitas jual beli efek di bursa efek. Mekanisme perdagangan efek di pasar sekunder. Perusahaan efek membeli dan atau menjual efek berdasarkan perintah jual dan atau perintah beli dari investor. Setiap perusahaan mempunyai karyawan yang disebut dengan wakil perantara pedagang efek, yang mempunyai wewenang untuk memasukkan sebuah perintah jual atau perintah beli ke dalam sistem perdagangan yang terdapat di bursa efek. Bagaimana perintah atau order beli dan perintah order jual dari sekian banyaknya investor dapat cocok atau match? Mekanisme matching atau cocok adalah berdasarkan kriteria prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga artinya siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli atau bid price yang paling tinggi akan mendapatkan prioritas utama.
untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual atau offer price atau ask price yang paling rendah. Prioritas waktu artinya siapapun yang memasukkan order beli atau jual lebih dahulu akan mendapat prioritas pertama untuk dicocokkan atau match oleh sistem. Proses emisi efek. Perusahaan yang akan menerbitkan efek atau emiten atau issuer menyampaikan pernyataan maksud letter on intent kepada BPPAM. Emiten menghubungi dan menunjukkan penjamin emisi atau underwriter serta lembaga penunjang emisi lainnya. Emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya. Proses emisi efek selanjutnya, emiten melalui underwriter menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi efek kepada BPPAM. BPPAM melakukan penelaahan kesesuaian dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. Izin emisi diberikan oleh BPPAM bila mana semua dokumen emisi telah lengkap dan memenuhi ketentuan. Pengumuman dan pendistribusian prospektus. Proses emisi efek. Emiten dan underwriter melakukan penawaran efek melalui pasar perdana. 2. Melalui penjataan saham. 3. Pengembalian uang kepada pemesan. 4. Penyerahan sertifikat efek. 5. Pencatatan saham di bursa. Penjaminan emisi. 1. Penjaminan utama emisi. 2. Penjaminan pelaksana emisi. 3. Penjaminan peserta emisi. Penjamin utama emisi. 1. Penjamin utama emisi dengan emiten membuat suatu perikatan dalam suatu perjanjian penjamin emisi efek. 2. Dalam perjanjian tersebut penjamin emisi menjamin menjual efek dan pembayaran seluruh nilai efek. 3. Apabila dalam suatu emisi terdapat lebih dari satu penjamin emisi utama, maka penjamin dilakukan secara bersama. Tugas pokok penjamin utama emisi: menjamin penjualan emisi efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. Menetapkan bagian kewajiban masing-masing bagian emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin emisi. Tugas pokok penjamin utama emisi: mengumpulkan semua hasil penjualan efek yang dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual pada tanggal setelah masa penutupan penawaran umum. Menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang tidak habis terjual tepat pada tanggal yang disepakati. Untuk slide selanjutnya ialah penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Yang pertama ialah seperti disebutkan bahwa dalam suatu emisi bisa saja terdapat lebih dari satu lead underwriter. Yang kedua, apabila hal tersebut terjadi, maka di antara mereka harus dipilih satu atau lebih yang akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya terangkan. Untuk slide ini ialah tugas pokok penjamin pelaksana emisi. Yang pertama ialah mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi efek dalam hal pelaksanaan penjaminan efek serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek tersebut. Kemudian slide selanjutnya ialah penjamin peserta emisi atau bisa disebut co-underwriter. Fungsi co-underwriter ini adalah ikut menjamin penjualan dan pembayaran nilai efek sesuai dengan porsi efek yang diberikan kepadanya, yang diikat dengan suatu perjanjian penjaminan emisi. Dan dalam pelaksanaan suatu emisi,
Co-underwriter tidak bertanggung jawab langsung kepada emiten, tetapi kepada lead underwriter langsung. Yang selanjutnya ialah jenis perjanjian emisi. Jenis-jenis ini ada 3, yaitu kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Yang kedua, kesanggupan terbaik, best effort commitments. Dan yang terakhir ialah kesanggupan semua atau tidak sama sekali, all or non commitment. Pembahasan terakhir ialah tujuan dari emisi efek. Yang pertama, untuk memperluas bisnis, di mana modal yang diperoleh dari investor digunakan untuk memperluas sektor bisnis, ekspansi pasar, meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua ialah memperbaiki struktural modal, yaitu dengan menyeimbangkan antara modal sendiri dan modal asing. Yang terakhir ialah melakukan pengalihan pemegang saham dari yang pemegang lama ke pemegang saham yang baru. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.